Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast GP part ketiga. Ini adalah part terakhir dan kita hanya akan membahas dua tim VR46 dan tim Ducati Pabrikan. Tapi ya seperti biasa, ini akan ada perintilannya, terutama kita akan membahas sedikit soal Martin. Kemudian kita juga akan membahas ya tendangan Asen. So, yang pertama kita bahas adalah Aprilia. Kalau di podcast part kedua itu udah panjang dan lebar, ternyata masih ada sisanya, Kak. Kabar terbarunya adalah Aprilia gosipnya secara resmi, bukan secara resmi sih, terang-terangan katanya sudah menghubungi Enea Bastianini in case Enea Bastianini tahun depan pengen hengkang. Kan kemarin gosipnya memang dia pengen hengkang, tetapi dia pengen hengkangnya ke Pramac. Karena kan kemarin dia memang sempat negosiasi dengan Aprilia, tapi Aprilia lebih tertarik kepada si Lintah Jorge Martin. Nah, kena santan instan juga ternyata Aprilia, ya kan? Segala sesuatu itu ada karmanya katanya. Tapi ya setelah kita lihat ke sini dan ke sana ya satu dan lain hal, meskipun nggak nyambung, tapi ya itu namanya efek domino. Jadi karena Aprilia menolak Enea Bastianini, lebih tertarik pada si Lintah Jorge Martin, ya ujungnya ya habislah darahnya, dibikin susah sama Jorge Martin. Ujungnya katanya menghubungi Enea Bastianini. Sebenarnya ini sudah pernah gua usulkan langsung ke Aprilia. Gua lupa di mana ya waktu itu, gua bilang ya udah lu panggil aja lagi Enea Bastianini, karena kan lu utang kontrak sama dia. Karena dari awal musim tahun lalu lu udah bilang pengen sama Enea Bastianini, tapi kan lu justru kabur sama Jorge Martin, menunda karena lu pengennya sama Jorge Martin. Nah sekarang ya bayarlah utang lu dan jadikan itu sebagai line up-nya Italia semua. Jadi ya begitulah. Kita belum tahu apakah ini sudah mulai negosiasi, tetapi katanya memang sudah dihubungi, karena kan pilihan pertama mereka sebenarnya Pecco lewat Bes, karena sebenarnya lebih gampang negosiasinya lewat Bes, kan mereka berdua bestie. Tapi Bes udah bilang no, karena kan memang Pecco udah terang-terangan bilang saya tidak akan pindah kalau kontrak saya belum selesai, jadi no way. Jadi karena memang udah ketahuan dia nggak mau, ya udah drop down. Jadi gosipnya mereka sudah mulai pembicaraan awal dengan Enea Bastianini, tapi belum ada yang konkret. Kenapa? Karena dalam kondisi ini Aprilia akan ribut dulu sama Martin. Kalau kalian dengar part kedua, kalian akan tahu bahwa Valera setelah balapan Asen kemarin, karena kan ternyata setelah balapan Asen mereka itu ada parade sore dengan motor-motor jadul. Nah, Valera itu kabarnya ketemu sama Rivola karena dia tahu posisinya sudah salah dan dia sudah blunder. Jadi Aprilia itu cuma punya dua opsi, pengacaranya, karena kan Rivola nggak mau ngomong sama dia. Pengacaranya bilang, lu naik di motor bisa balapan dengan Aprilia, tetapi klausul harus nonaktif. Kalau lu nggak mau, oke, kita ribut di pengadilan. Karena lu kan merasa bahwa itu menyalahi kontrak. Karena kan memang di kontraknya Aprilia adalah Aprilia wajib menyediakan motor untuk pihak Jorge Martin dalam mencapai performanya. Nah, masalahnya adalah itu nggak bisa diberikan kalau klausul performa sudah aktif. Karena kan itu akan merugikan Aprilia. Jadi Aprilia merasa, ya kalau lu komplain kita ribut aja di pengadilan, kan selesai. Sisa-sisanya kalian bisa dengar di part kedua. Tetapi kondisi seperti ini pasti lama. Dan karena lama, ini juga agak setengah mati. Tahun depan kalau statusnya Jorge Martin belum diputuskan oleh pengadilan, maka Honda tidak bisa mengambil dia, dan di saat yang sama Aprilia berhak untuk tidak memberikan motor sama dia. Dan di saat yang sama juga karena dia nggak kerja full satu musim, klausul finansial menyebutkan bahwa dia berhak tidak menggaji Jorge Martin karena dia kan nggak kerja. Jadi ya itu memang banyak yang bilang ini adalah bunuh diri karirnya Jorge Martin. Kan emang dari awal udah gue bilang, lu kalau lawan Rivola, aduh, ada kemungkinan lu malah nganggur. Lu lawannya orang Liberty Media, Kak, aduh, salah memang. Tapi ya begitulah, karena memang dia sangat terpesona dengan uang kemarin. Jadi gosipnya, in case Martin tidak bisa kembali ke atas motornya tahun depan karena dia sibuk ribut di pengadilan, Aprilia tidak akan mengontrak Enea Bastianini sebagai rider penuh, tetapi statusnya sebagai rider pengganti. Menang banyak Aprilia, udah gue bilang. Blunder Valera, memang Enea tidak bisa menandatangani kontrak sebagai rider full time, tetapi dia bisa masuk sebagai rider pengganti dengan status nganggur. Oke, dia bisa lepas dari KTM, tetapi dia bisa masuk sebagai rider pengganti. Nah, kalau statusnya Jorge Martin, dia bisa masuk sebagai rider pengganti di Honda, tapi siapa yang mau digantikan? Kan logikanya seperti itu. Honda diwajibkan punya line up untuk tahun depan, dan dia harus pengumuman siapa yang mereka kontrak untuk jadi line up rider tahun depan. Nah, Martin nggak bisa masuk karena kan kondisinya masih bersengketa dengan Aprilia. Jadi
dia bisa masuk sebagai rider pengganti, tapi menggantikan siapa? Siapa dulu yang cedera, kurang lebihnya kayak gitu. Siapa dulu yang berhalangan, nggak bisa balapan. Nah, sementara untuk kasusnya Jorge Martin, karena dia sedang bersengketa dengan Aprilia, Aprilia berhak untuk tidak memberikan dia motor dengan alasan keributan kontrak, ya kan? Tetapi mereka berhak untuk menyediakan rider pengganti, dan itu bisa jadi Enea. Itu adalah langkah hukum yang emang Valera kemarin itu emang blunder banget di Asen. Mana Puig? Ya banyak yang bilang Puig mencoba menyelamatkan keadaan. Tetapi itu juga fireback buat Puig karena kabarnya Honda Jepang agak-agak gusar dengan kata-kata itu. Karena Honda Jepang udah sepakat sama Dorna, udah sepakat sama Rivola. Nah loh, jadi ya banyak yang bilang ini Papi Peri Puig ini bla 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 ya. Sebenarnya kalau menurut gua dia itu manajer yang bagus. Koneksinya dengan para sponsor itu kuat luar biasa. Itulah kenapa dia bertahan di Honda. Dia berhasil mendepak Supo ya kan. Jadi Papi Peri Puig itu disayang sama Honda karena kemarin dia berhasil menarik sponsor. Sayangnya adalah Honda ini memang pabrikan yang kaya raya. Sebenarnya nggak terlalu butuh sponsor. Mereka butuh sponsor kemarin itu karena harus menggaji si Culas Marc Marquez yang minimal gajinya 15 juta euro per tahun. Terus terakhir 4 tahun terakhir, 3 tahun terakhir karena kan tahun terakhirnya dia kabur tuh. 3 tahun terakhir itu kan gajinya 25 juta euro. Nah itu yang jelas mereka butuh sponsor buat nambahin. Jadi disitulah mereka butuh Puig. Jadi sebenarnya Puig ini manajer yang bagus dalam hal koneksi dengan sponsor. Sayangnya di mana-mana dari sisi sini dan sisi sana dia selalu mengutamakan rider Spanyol. That's the problem is. Dan ya kemarin dia dalam tanda kutip mencoba menyelamatkan Valera punya muka. Sayangnya petinggi Jepang nggak suka. Nah lo, gue rasa sih bukan pengumuman di tengah musim. Mungkin nanti agak-agak mulai 3/4 musim atau 2/3 musim mulailah ada sounding bahwa dia akan putus kontrak dari Honda. Jadi rider atas Jorge Lorenzo itu mengatakan bahwa ini memang kalau di atas kertas nampaknya Aprilia memang sudah unggul. Kenapa? Karena Dorna, Opa Espeleta yang sekarang adalah perpanjangan tangannya LM yang juga dalam review gosipnya dia akan digantikan oleh orangnya Rupert Murdoch yang pernah menangani Disney. Gua nggak tahu siapa namanya. Lupa gua namanya siapa, tapi dia yang akan menggantikan kalau dia salah-salah di singgasananya sebagai ketua DPRD tingkat pusat. Jadi dia memang dalam review. Itulah kenapa dia juga nggak bisa salah-salah. Jadi karena Dorna membackup Aprilia dan Aprilia memang tahu di mana dia punya kekuatan dan Aprilia juga cukup percaya diri bahwa mereka akan menang di pengadilan. Jadi ketika minggu lalu sebelum seri Asen, Jorge Lorenzo bilang caranya Aprilia satu-satunya untuk mempertahankan Martin adalah menaikkan gajinya. Karena kan waktu itu Martin berusaha untuk mengubah klausul minta naik gaji. Karena kan dia ditawari lebih banyak di Honda. Berusaha memainkan itu sebagai bagian dari finansial. Nah sayangnya ketika blundernya Valera di Asen, Jorge Lorenzo bilang ini kayaknya udah nggak bisa diselamatkan ini. Karena ini sudah bukan perkara uang dan Aprilia tahu kekuatannya di mana. Jadi satu-satunya jalan untuk Martin adalah mereka harus sepakat ngomong baik-baik berpisah jalan meskipun itu artinya harus membayar penalti dan jumlah penaltinya berapa kalian bisa dengar di part kedua. Tetapi kalau mau itu diselesaikan di pengadilan menurut saya kayaknya dia juga udah tahu kontraknya Martin di Aprilia. Nampaknya pengadilan akan memaksakan mereka untuk tetap bersama meski terpaksa sampai tahun depan. Jadi kalau mau dibilang Martin tetap nggak mau naik motornya ya nggak masalah. Lu kalau nggak mau naik motor gue nggak apa-apa, itu artinya gue nggak bayar lu. Satu, yang kedua gue akan cari rider pengganti yang pasti lu akan tetap jadi ridernya kami. Ngerti nggak? Itu kan menyiksa banget dan itu akan punya konsekuensi market. Kenapa? Karena blundernya Valera kemarin kan kalian sudah dengar di part 2 itu fans Spanyol yang awalnya itu menyukai dia karena dia berhasil mengalahkan Pecco Bagnaia tahun lalu itu berbalik memaki dia. Bukan cuma memaki sih, ada beberapa yang menghina kalau menurut gue. Intinya adalah dia diserang oleh fansnya sendiri dan itu katanya merusak image dia luar biasa di Spanyol. Dan katanya beberapa sponsor itu mulai mempertimbangkan untuk putus kontrak dari Jorge Martin karena image dia sebagai rider itu sudah rusak luar biasa karena dia dengan gampangnya meninggalkan kontrak dan sementara sponsor juga berpikir kita memakai lu itu berdasarkan kontrak. Kalau lu kayak gitu seenaknya dengan kontrak ya apa kabar kontraknya kami? Kurang lebihnya kayak gitulah. Karena kan dalam kontrak dengan sponsor itu diwajibkan rider ini punya image yang bagus. Ya mungkin nggak terlalu bagus-bagus amat tapi nggak kayak gitu juga.
yang sampai dicela atau sampai diserang oleh fans sendiri, ya itu memang sudah rusak banget sih. Nah, yang cukup menarik adalah Jorge Lorenzo kembali mengomentari soal Peko dan Marc Marquez. Jadi dia bilang, Peko ini mirip seperti saya, membutuhkan kepercayaan diri di bagian depan saat pengereman untuk bisa tampil bagus. Nah, sementara Marc Marquez itu mirip-mirip Stoner kalau di Ducati, karena mereka itu bahkan bisa mengendarai motor di saat motornya itu punya banyak kekurangan. Kabar terbaru lainnya adalah Dovizioso, Kaisar Honda United, itu menguji mesin V4 di Brno. Jadi, 2 hari ini ada uji coba Brno. Gua nggak tahu apakah lu kemarin ini turun nge-track di sana, tapi yang jelas Yamaha yang turun Augusto Fernandez, Kaisar Dovi, Papa Lucas, Alex Rins, dan Papa Alice Oliveira. Agak menarik kenapa Miller itu nggak ikut, dan agak menarik juga kenapa Quartararo nggak ikut, karena kan mereka konsesi. Tetapi ya mungkin kalau menurut gua Quartararo memang orang yang paling nggak mau ribet-ribet sama pengujian seperti itu. Tetapi yang cukup menarik adalah Miller ada apa. Jadi hari pertama kemarin katanya Rins itu yang memimpin catatan waktu di Brno, meskipun tetap nggak bisa mengalahkan rekornya Marc Marquez terakhir kali balapan di Brno. Di sisi lain, Honda diberitakan membajak kepala pengembangan mesin balapnya KTM. Nah, ini yang mungkin menjadi pertimbangan Aprilia untuk menggoda Enea Bastianini. Mungkin nggak dalam full time rider untuk tahun depan, karena kan nggak ketahuan gimana-gimananya KTM sejauh ini, tetapi mungkin sebagai rider pengganti yang nggak di atas kontrak. Bisa kan? Dia akan tetap digaji per balapan. Ngerti maksud gua? Jadi ya sebenarnya itu bukan opsi yang buruk untuk Enea Bastianini. Begitu 2026 selesai, dia bisa tanda tangan kontrak sebagai full time rider. Bisa kan? Nah, back to Honda. Kenapa gua ngalur ngidul? Jadi back to Honda. Mereka berhasil merebut kepala pengembangan mesin balapnya KTM. Jadi yang dimaksud mesin balap KTM ini mencakup enduro, rally, MotoGP, motocross. Semua mesin yang dipakai balapan itu ada di bawahnya dia. Jadi dia bergabung dengan Honda, ada di bawahnya Papi Albesiano. Nah, gua nggak tahu apakah ini rekrutannya Papi Pripwick atau rekrutannya Papi Albesiano, tetapi dia akan ada di bawahnya Papi Albesiano sebagai direktur teknis. Jadi ya gua nggak tahu apakah tahun depan KTM masih akan tetap bertahan di MotoGP, tetap menyediakan mesin untuk para pembalapnya. Ya gua nggak tahu apakah Bajaj ada restruktur atau bagaimana untuk KTM. Let's see. Tetapi yang jelas untuk bisa balapan tahun depan, Bajaj mewakili KTM itu harus menggelontorkan dana minimal 40 juta euro untuk membiayai operasional MotoGP. Nah itu nggak tahu apakah Bajaj mau atau nggak. Nah kalau Bajaj nggak mau, nah Ambrola ini semua ridernya yang 4-4, Enea Bastianini sudah tahu bakal kemana, kemungkinan bakal ke Aprilia untuk jadi rider pengganti meskipun mungkin nanti nggak full time. Sementara Acosta, nah ini menarik, dia ini kan satu manajer dengan Jorge Martin. Gosip berhembus sepoi-sepoi. Dia mulai ada pembicaraan serius dengan VR46. Dia itu sempat berfoto di tempat interviewnya VR46 team. Jadi ada kemungkinan dia sudah ngomong dengan Bebe Vale, cuman mungkin Valera nggak dilibatkan di sini. Semoga gue salah, semoga gue salah. Pedro Acosta berencana pindah manajer ke VR46, tapi semoga gue salah. Ini kan cuman semoga gue salah aja. Dia berencana untuk meninggalkan Valera menurut gue, karena dia sudah cukup pusing dengan urusannya Martin, dan dia bukan rider yang kayak gitu soalnya. Jadi menurut gue, semoga gue salah, dia berencana untuk masuk ke manajemennya VR46 dulu. Nanti bagaimananya ya terserah, apakah dia ke Honda ataukah dia di Ducati. Yang jelas dia akan ada di bawah manajemennya VR46. Semoga gua salah. Nah, ini memang sempat ditanya ke Di Gia. Kita bahaslah Di Gia. Nah, Di Gia ini finish P6. Dia naik 2 posisi dan dia sempat seperti biasa battle sama Morbidelli, karena dua teammate ini memang yang satu berusaha mempertahankan kontrak dan yang satu berusaha mempertahankan harga diri. Selain harga diri, dia juga pengen ngincar seatnya Peko. Jadi ya yang kalah adalah Morbidelli karena dia berhasil dikeluarkan dari track, kenanya shortcut dan ujungnya long lap penalti. Nanti kita bahas di bagian Morbidelli, adil apa enggak long lap penalti ini. Tetapi di sprint race, dia ini sempat finish di depannya Peko dan dia bilang saya senang dengan hasil ini karena pada akhirnya saya mulai bisa beradaptasi dengan Desmo GP25 -1. Ya memang ini butuh waktu yang panjang karena ya di awal musim saya masih cedera dan saya butuh waktu untuk beradaptasi dengan motor pabrikan. Tapi saya juga ingin jadi rider yang bukan cuma bagus ketika
ketika balapan tetapi juga di kualifikasi. Mengingat kadang-kadang kalau kualifikasinya bagus dia hasilnya jeblok, kadang-kadang kalau kualifikasinya jelek, karena kemarin kan dia start di belakangnya Morbi tapi dia hasilnya bagus, jadi dia bilang saya pengen ini kualifikasi dengan hasil balapan sinkron. Jadi dia bilang ini ada balapan yang awalnya bagus, kecuali sejak warm up saya merasa berada di atas es dengan ban belakang saya, dia kan pakai medium juga. Jadi di lap pertama saya melambat, tidak ada traksi keluar tikungan. Di tikungan 3, 10, 11, dan 12 saya banyak keteteran. Sementara biasanya di situ adalah kelebihan saya. Tetapi mulai pertengahan balapan saya mengerti bahwa saya bisa memanfaatkan motor dengan maksimal ketika saya memiringkan motor antara 45 sampai 50 derajat. Sebagai akibatnya saya mulai bisa mengerem dengan sangat lembut di trek lurus dan jauh lebih keras ketika saya memiringkan motor dan membuka gas di tikungan. Di saat-saat seperti ini Anda harus menganalisa. Sekarang mari kita lupakan dan mari kita lihat ke depan. Nah, ditanyalah dia soal battle dengan Morbidelli. Seperti biasa, Morbidelli ini menurut gua di antara para rider Ducati, dia adalah rider yang paling males mikir. Dan menurut gua itulah menariknya dia. Kalau Pecco, kalau mau battle itu mikir dulu apakah gua mau crash, apakah gua bisa bagus di slipstream dan segala macem kan. Nah, di Gia juga sama, dia ngitung-ngitung dulu gua unggulnya di mana gua lemahnya. Nah, kalau Alex Marquez meskipun dia tahu unggul, dia mikir siapa dulu yang mau disalip. Nah, kalau Morbidelli bodo amat, pokoknya nyalip aja kalau mau nyalip, kalau mau battle ya battle aja. Gua dia ini adalah rider yang paling menarik, paling menghibur karena dia paling malas mikir kalau mau battle. Pokoknya kalau battle ya battle aja, bagi Jo kalau orang Palu. Jadi dia bilang Morbidelli itu selalu sulit disalip. Saya memang lebih cepat tetapi dia berhasil bertahan dan kami bersentuhan. Sayang sekali saya kehilangan waktu ketika battle itu, dan battle dengan Vinales juga memperlambat saya. Kalau tidak seperti itu saya bisa finish di posisi 5. Saya harus mengatakan bahwa itu memang membuat saya benar-benar kesal. Nah, ditanyalah soal Sachsenringnya. Jadi dia bilang Sachsenring adalah trek yang saya sukai karena punya banyak tikungan ke kiri yang merupakan favorit saya, dan kemudian Anda harus mengendalikan ban dengan baik. Itu juga adalah salah satu kelebihan saya. Secara umum kami berada dalam momen yang bagus, kami bisa melaju kencang dan saya bisa bersenang-senang di atas motor. Setelah balapan yang kurang maksimal, saya tidak sabar untuk kembali ke trek. Nah, ditanyalah dia perkara soal Pedro Acosta. Karena gini, dia cukup tahu bahwa Valentino Rossi, Bebe Vale itu akan mikir untuk melepas Morbidelli. Dan Dorna, sorry itu saya itu juga nggak mau Morbidelli dilepas. Kenapa? Karena dia adalah rider keturunan Brasil dan mereka akan balapan di Brasil tahun depan. Kecuali Moreira naik ke MotoGP, itu mungkin bisa sedikit menambah jumlah penonton di Brasil. Tetapi kalau Moreira nggak naik, dia Morbidelli itu kartu asnya. Jadi ya memang bukan cuma Bebe Vale yang nggak mau lepas Morbidelli, Dorna juga nggak mau, Kak. Liberty Media nggak mau, sorry to say. Jadi ya memang satu-satunya seat yang diincar adalah Di Gia. Nah masalahnya adalah Di Gia juga harus bagus karena dia pakai motor pabrikan sekarang. Dan kontrak dia memang sampai tahun depan. Masalahnya setelah itu siapa? Begitu ceritanya. Karena Morbidelli rencananya kalau dia mau perpanjangan kontrak itu akan jadi 2 tahun. Katanya sih. So ditanyalah Di Gia. Jadi dia bilang, begini, saya sekarang ada di Ducati bersama tim super saya dan saya senang bersama mereka. Jadi saya tidak peduli apa yang Pedro Acosta lakukan. Karena kan dia foto-foto di depan tempat interviewnya VR46. Jadi dia bilang saya tidak peduli apa yang Pedro lakukan. Saya justru merasa kasihan kepada timnya karena tidak baik membicarakan pabrikan lain terlalu banyak. Karena kan dia masih dalam kontrak dengan pabrikan itu. Saya tidak tahu seperti apa suasana di pedok dia. Mungkin dia harus fokus pada dirinya sendiri karena ada banyak pembalap KTM yang tampil bagus saat ini. Jadi ya Di Gia bilang sudahlah ya dibahas Pedro Acosta terus ya memang kan dari Jerez dia lagi. Cuman waktu itu Acosta itu kan yang kalem, lempeng, gak jelas gitu kan. Nah sekarang tiba-tiba di Mugello dia pergi ke museumnya Ducati lah. Pokoknya segala sesuatu yang bau-baunya Ducati, ditambah lagi dia katanya sih memang ketemu dengan Bebe Vale. Jadi ya memang mulailah berhembus gosip supoi-supoi bahwa dia bakal pindah ke VR46. Lagi-lagi semoga gua salah bahwa sebenarnya belum pindah ke VR46 tetapi pindah manajemen. Kemungkinan dia meninggalkan Valera, kemungkinan, tapi ya semoga gua salah. So kita pindahlah ke Morbidelli. Dia finish P7, turun 1 posisi, lagi-lagi kena long lap penalti.
Jadi dia bilang, kalau di Mugello saya tahu saya salah meskipun saya sebenarnya ingin melihat seperti apa sebenarnya kondisinya dari sisi saya. Tapi karena Cravar bilang waktu itu, ya memang kondisinya lu salah karena lu nggak bisa bikin manuver yang bikin rider crash. Dan aturannya adalah kalau lu battle terus lu bikin rider crash dengan kondisi lu masuknya memaksa, ya nggak bisa, itu memang tetap harus kena penalti. Kan udah gue bilang, sapu jagat itu normalnya kalau lu bukan Marc Marquez, lu bakal kena penalti. Kalau lu bukan Marc Marquez. Nah, kali ini dia kena long lap penalti gara-gara shortcut. Nah, ini yang menurut gue statusnya sama dengan Enea Bastianini ketika balapan terakhir di Barcelona tahun lalu. Masih ingat? Yang dia justru kena long lap penalti ketika dia battle dan kontak sama Alex Espargaro. Menurut gue memang itu nggak adil sih. Kenapa? Karena dia itu shortcut keluar, dan kalau keluar kan mau nggak mau kalau sisian begitu ya mau nggak mau ya dia shortcut. Karena kan untuk mengerem motornya itu butuh waktu. Nah ujungnya kan itu karena siken yang nggak bisa kak. Mau nggak mau dia kembali ya kondisinya udah di depan. Jadi kalau udah kontak kayak gitu ya mestinya itu sebenarnya insiden balapan sih. Tapi ya gue nggak tahu interpretasinya Simon Cravar soal ini gimana. Karena memang kalau aturannya kalau shortcut ya shortcut ya harus kena long lap penalti. Dia harus kehilangan 1 detik atau kena long lap penalti. Nah sayangnya ya itulah yang terjadi di Morbidelli. Jadi dia bilang aturan menyatakan ketika pengemudi lain, rider lain dipaksa untuk melaju di jalur green area, hanya keuntungan yang diperoleh yang akan diambil dari pengemudi tersebut. Sebaliknya, saya diberi penalti sebagai rider yang keluar trek karena melakukan kesalahan sendiri. Tentu saja Pablo Nieto itu pergi dan meminta penjelasan kepada Simon Cravar, tetapi karena penalti sudah diberikan ketika balapan ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah terlanjur, ya kan? Jadi dia merasa nggak adilnya alasan dia dikasih penalti itu kenapa? Menurut dia itu kan battle, oke dia shortcut tapi itu kan keuntungannya kecil karena itu kan chicken. Dia udah nggak bisa kemana-mana lagi karena dia senggolan, dan karena dia nggak crash ya dia akhirnya motong. Karena kan seperti itu kondisinya, itu kan di green area. Tetapi dasar ketika dia di penalti katanya itu karena dia keluar track dengan kesalahan sendiri. Jadi ya dia bilang menurut saya itu nggak perlu dijelaskan, menurut saya itu adalah insiden balapan karena ada kontak sebelumnya. Jadi yang saya pertanyakan adalah saya itu menjadi korban manuver seperti yang terjadi di Mugello, tetapi yang kena penalti kenapa saya gitu. Ya nggak bisa disamakan Morbi, karena kan kemarin dengan Viñales itu kan Viñalesnya crash. Nah sementara lu kan chicken. Ya memang ini yang menurut gua memang agak kurang adil. Jadi ketika kontak Enea Bastianini dengan Alex Espargaro di balapan terakhir tahun lalu, yang Alex Espargaro sedang dalam misi untuk melindungi Jorge Martin, yang dengan bangga Jorge Martin bilang, oh dia mau melindungi saya. Itu kan dia sampai kontak dengan Enea Bastianini, dan Enea Bastianini untuk bisa mempertahankan motornya, mau nggak mau dia harus shortcut. Karena kan udah di depan, udah tikungan lagi, jadi yang mau nggak mau dia harus motong. Nah itu dia yang kena penalti long lap, padahal dia adalah korban kontak. Nah sama dengan yang terjadi di Morbidelli, ini kan battle, kontaknya ada. Kecuali memang lagi battle dan dia nggak ada kontak dan dia shortcut, itu memang kesalahan dan lu harus kena long lap penalti, bener? Tapi kalau ada kontak ya besok-besok kalau battle seperti itu, yang bagian dalam bisa dengan licik membuat lu keluar dari track dan lu mau nggak mau shortcut dan lu yang kena long lap penalti, kan bisa licik seperti itu. Simon Cravar, gua nggak tahu apakah dia tahu bahasa Indonesia, tapi setahu gua ini ada subtitlenya bahasa Inggris sih. Tergantung Google dan AI-nya lah yang menerjemahkan. Tetapi menurut gua long lap penalti atas shortcut setelah kontak itu menurut gua nggak adil. Kecuali kalau dia shortcut tanpa kontak, itu wajar kena long lap penalti karena itu dia diuntungkan. Nah sementara untuk kontak, dia jelas berusaha mempertahankan diri supaya motornya itu tetap bisa berdiri. Jadi mau nggak mau dia shortcut. Gue tahu Simon Cravar pasti pernah naik motor dan pasti dia ngerti soal yang ini, tapi imboh lah ya. Bukan gue yang bikin aturan, dan mungkin memang aturannya kalau shortcut ya tetap mau nggak mau apapun alasannya tetap long lap penalti, whatever. Jadi ditanyalah overall menurut lo gimana balapan Assen? Jadi Morbidelli bilang ya katakanlah saya meninggalkan tempat ini dengan senang karena ini adalah
trek tersulit dalam tahun ini bagi saya. Kenyataannya juga semuanya berjalan dengan baik, tetapi sayangnya saya harus melambat karena banyak hal yang membuat kami tidak bekerja selama akhir pekan. Jadi kami tidak bisa sepenuhnya oke dengan itu. Bagaimanapun, paruh pertama balapan benar-benar sangat positif dan ini terlepas dari penaltinya tetap adalah hal positif. Di trek tempat saya paling kesulitan, kami menempati posisi ke-8 kemarin di sprint race dengan masalah, dan hari ini dengan penalti. Finish di posisi ke-7 setelah paruh pertama balapan saya berada di top 5. Jadi secara keseluruhan semuanya berjalan dengan sangat baik. Nah, perkara soal masalah di sprint race ini adalah ketika dia dituduh ada kontak dengan Raul Fernandez yang ketika itu melebar ke gravel. Jadi komentatornya MotoGP itu menuduh Morbidelli punya kontak dengan Raul Fernandez karena posisinya Morbidelli ada di dalam waktu itu. Dan waktu itu komentator bilang, oh dia ini sudah punya masalah dengan Viñales di Mugello berbuah long lap penalti, tapi ternyata dia masih juga ada kontak dengan Raul Fernandez. Ternyata nggak ada apa-apa. Raul Fernandez melebar sendiri dan Morbidelli ya menikung seperti biasa. Mungkin dia berusaha untuk menyalip Morbidelli dari bagian luar dan sayang itu membuat dia nggak bisa mengendalikan remnya dan akhirnya dia melebar ke gravel. Tapi nggak ada masalah dengan itu karena memang Morbidelli bilang lap pertama itu memang chaos luar biasa ketika di sprint race karena ini adalah track yang sempit. Jadi buat kalian yang bilang Morbidelli ini layak pensiun, dia ini nggak ada guna, menurut gua sorry tuh saya, dia adalah rider yang paling menghibur sejauh ini. Kenapa? Di antara para rider Ducati, cuman dia yang berani battle sama Marc Marquez di lap terakhir sampai tikungan terakhir. Yang lain itu battle sama Marc Marquez banter awal balapan. Ya paling jauh Pecco berapa? 7 lap. Itu paling jauh. Morbidelli sampai tikungan terakhir, gua kejar lu. Alex Marquez kan yang awalnya nggak mau ganggu-gugat kakaknya, jadinya ikut kalang kabut juga berusaha untuk melindungi kakaknya. Ya sayangnya dia bilang, saya terlambat untuk masuk dalam keributan itu sayangnya. Ya iyalah, karena Morbidelli itu adalah rider yang nggak pernah mikir. Kalau battle ya battle aja. Dia mau battle sama Pecco kek, sama Viñales kek, sama Marc Marquez kek, sama Gigia kek, pokoknya battle ya battle aja. Gue suka karena dia nggak pernah mikir, nggak pernah ngitung-ngitung, kalau gue crash nanti, kalau gue ini, kalau gue itu, kagak. Inilah kenapa dia disayang sama Valentino Rossi, karena dia adalah pewaris pertama ilmunya Valentino Rossi untuk kalau lu battle ya battle aja, yang nggak usah mikir-mikir macem-macem. Nah kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi ya Pecco itu kalau battle sama dia hati-hati, dia mah nggak peduli, pokoknya battle aja. Jadi menurut gue, kalian lihat mulai dari mana ya, di Lemang dia sempat battle sama Pecco sebenarnya, itu pun di barisan belakang, bodo amat. Posisi poin pun dia sempat ribut sama Pecco banyak ya, bodo amat battle. Terus di Silverstone dia sama Marc Marquez, kemudian di Mugello dia sama Viñales. Nah kemarin dia sama Gigia. Menurut gua dia itu bagus. Paling nggak kita bisa lihat battlenya. Cuman ya begitulah, karena banyak yang menganggap ini adalah hal yang negatif, padahal menurut gua itu adalah hal yang menarik karena dia adalah satu-satunya rider yang berani menantang Marc Marquez battle hingga tikungan terakhir. Jadi, nah ini nanti kita bahas di Marc Marquez punya bagian. Alasan apa yang sebenarnya menyebabkan Alex Marquez itu dituduh nggak berani menyerang kakaknya dan justru melindungi kakaknya. Kita pindahlah dulu ke Pecco Bagnaia. Dia ini sebenarnya startnya dari P2, dia finishnya P3, turun satu posisi. Finish di belakangnya Gigia di sprint race. Dan dia bilang, ya itu adalah sprint race saya yang seperti biasa. Jadi gua nggak tahu apakah kemarin dia memakai sasis baru, tapi yang jelas dia pakai fork baru dan dia pakai cakram yang normal somehow. Jadi sebenarnya dia itu sudah punya tangki baru yang disiapkan khusus untuk sprint race yang nggak pernah dia pakai-pakai. Jadi kemarin dia ditanya soal itu dan dia bilang ya mungkin di Sachsenring saya akan coba di FP1 karena dia kan sudah ya bisa dibilang juga keluar dari perebutan gelar jurun karena gapnya udah jauh banget 120 kak. Jadi dia bisa agak lowong untuk menguji part di akhir pekan balapan karena selama ini dia itu kan fokusnya gimana caranya supaya bisa cepat bla 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 bla. Nah ujungnya dia nggak mau menguji part-part yang menurut dia belum tentu memberikan motor yang kompetitif bagi dia selama akhir pekan balapan. Jadi dia bilang ya mungkin saya akan menguji tangki itu di FP1 di Sachsenring nanti. Nah mengenai balapan panjang, somehow dia cukup optimis. Jadi dia bilang untuk pertama kalinya akhir pekan ini saya merasa memiliki kecepatan terbaik karena dia berhasil menembus top speed kemarin. Ya punya top speed sih, tapi sayangnya tetap aja finish P3. Jadi dia bilang ya untuk pertama kalinya saya merasa memiliki kecepatan terbaik
tetapi toh saya menyelesaikan posisi balapan di tempat yang seperti biasa. Saya masih kesulitan dengan cara yang sama. Di lap pertama saya mampu menyalip dan menyerang, tetapi kemudian saya merasakan sedikit penurunan yang membatasi saya di bagian tengah balapan hingga akhir. Pada akhirnya saya memang berhasil menjadi cepat lagi, tetapi bagaimanapun Mark melakukan pekerjaan yang fantastis dengan motornya dan saya kesulitan untuk menemukan keseimbangan motor. Karena saya sudah terlanjur mengetahui sebaik apa motor tahun lalu berperilaku. Jadi kami harus bekerja keras untuk akhir pekan kedua ini saya cukup kuat untuk menyerang di awal balapan dan kita harus melihat sisi positifnya. Jadi ya memang kemarin ketika press conference sebelum Asen itu dia ditanya soal Mugello yang dia kecewa banget. Jadi dia bilang, ya saya datang ke Asen dengan mentalitas yang baru. Saya berusaha untuk tidak berpikir negatif lagi. Saya berusaha untuk mengambil semua sisi positifnya. Nampaknya dia habis bicara juga sama Marco Bes kan. Jadi dia bilang saya berusaha berpikir yang positif-positif. Saya minta maaf sama tim karena mungkin saya agak sedikit keras sama mereka. Mungkin mereka membutuhkan lebih banyak lap untuk bisa menyimpulkan data saya. Sementara saya begitu memakai motor ini 1 lap 2 lap saya sudah punya kesimpulan dan itu negatif. Dan menurut saya mungkin saya harus mengubah mindset saya dan memikirkan hal-hal yang positif. Jadi itulah yang dia lakukan sekarang. Bagaimanapun kami harus melihat sisi positifnya. Jadi ditanyalah dia, oh berarti kamu merasa kamu itu terlalu terikat dengan Desmo GP 24 sehingga kamu agak susah move on. Jadi dia bilang, ya saya akui nampaknya seperti itu karena saya itu sangat terikat dengan Desmo GP 24 yang menurut saya adalah salah satu motor terbaik yang pernah saya kendarai. Sementara Marc Marquez itu nggak pernah merasakan Desmo GP 24, jadi dia nggak punya pembanding dengan motor terbaiknya Ducati. Dia datang dari Desmo GP 23 yang nggak lebih baik dari Desmo GP 24. Jadi ya dia fresh, masih baru mempelajari semuanya. Dia sepenuhnya mempelajari motornya tanpa membandingkan dengan yang lama. Sebenarnya kami tidak jauh dan kami semakin dekat, tetapi ya memang benar juga bahwa kami akan pergi ke trek di mana Mark sangat kuat, Sachsenring. Kita lihat saja nanti. Musim ini dia kompetitif di sirkuit tempat dia biasanya kesulitan dan malah kesulitan di sirkuit tempat dia biasanya cepat, selain Aragon. Jadi saya akan mencoba untuk kompetitif. Biasanya di Jerman saya juga kompetitif. Nah sementara di Assen, dengan motor ini saya kesulitan memasuki tikungan saat mengerem dan saya tidak bisa menghentikan motor dimanapun dan bagaimanapun cara yang saya lakukan dan saya inginkan. Jadi saya harus membiarkannya mengalir memasuki tikungan. Pada akhirnya saya selalu sedikit melebar dan saya tidak bisa menikung dalam posisi terbaik saat harus berakselerasi. Kami terus meningkatkan performa dari sesi ke sesi, tapi setelah 10 balapan, toh kami masih di titik ini. Masih sami mawon. Nah ditanyalah dia, nggak ada pembanding dong dari kondisi terakhir. Jadi dia bilang sejak di Aragon, saya kembali ke performa yang saya miliki di awal tahun. Saya kehilangan banyak kepercayaan diri di Lemang dan Silverstone tanpa memahami apa yang terjadi. Akhir pekan ini adalah yang terbaik musim ini, sejauh ini. Saya mampu memacu motor dengan keras, menjaga kecepatan yang baik, kepercayaan diri meningkat, tetapi sulit untuk mengubah DNA motor. Karena kan udah terlanjur berubah. Ini udah gue bahas soal DNA dan Frankenstein di mana ya? Pokoknya di seri Mugello kayaknya gue udah bahas soal Frankenstein kan. Nah itu dia bilang sulit untuk mengubah DNA motor. Jadi saya mencoba mengubah pendekatan saya dan ya tidak bisa terlalu banyak mengubah motor ya memang. Kan kalau mau pakai mode Frankenstein nggak ada yang berubah. Ya berubah sih berubah tapi berapa lama dan berapa banyak kan seperti itu. Tetapi ya paling tidak ada yang berubah lah karena kalau tidak itu akan membuat saya mudah melakukan kesalahan. Saya membutuhkan lebih banyak stabilitas dan itu menurut saya sudah selalu lebih membaik dan saya berharap akhirnya bisa merasa baik dalam 2 atau 3 balapan berikutnya. Jadi ditanyalah dia, kan kemarin lu bilang susah buat nyalip orang. Nah sekarang lu bisa nyalip Acosta. Jadi dia bilang gini, saya menyalip dia ketika dia sedang menuruni bukit dan saya merasa kecepatan saya lebih baik saat itu. Memang sepanjang musim ini saya kesulitan ketika saya ada di belakang pembalap lain. Ketika mendekat saya akan merasakan pergerakan di bagian depan, roda saya terkunci dan understeer. Jadi karena saya ingin naik podium dan saya bisa melihat bahwa saya bisa lebih baik ketika keluar dari tikungan 15, saya akhirnya bisa menyalip dia. Karena
Saya akui tidak mudah berada dalam slipstream dia, tetapi kondisinya adalah saya lebih cepat dari dia. Jika orang yang ada di depan saya memiliki kecepatan yang kurang lebih sama dengan saya, itu tidak akan mudah untuk menyalip, bahkan mendekat. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ditanyalah dia perkara soal Luca Luneta. Luca Luneta ini adalah salah satu rider di Moto3 ya, kalau nggak salah, yang didukung oleh anak-anak VR46, meskipun dia bukan anak VR46. Jadi, kemarin, kalau kalian nonton balapan Moto3 itu lumayan mengerikan sih kalau menurut gua, dan memang refleksnya super duper lambat. Gua nggak ngerti itu RD ngapain di situ. Masa perlu 1 lap untuk keluar refleks sih? Ya ampun. Jadi Luneta itu sebenarnya battle-nya dengan front group. Jadi di antara David Munoz, Rueda dan bla 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 itu dia ada di grup terdepan. Nah, dia crash di situ karena injak Furusato. Itu mestinya sudah gua tahu nggak perlu 1 lap, paling enggak 10 tikungan lu udah ada red flag. Kak, ini enggak, dia tunggu 1 lap tepat ketika rombongannya Luneta yang crash waktu itu lewat di situ baru keluar itu red flag. Ya ampun lamanya. Jadi kabarnya Luneta itu patah parah kakinya. Ini patahnya mirip dengan Alex Rins, Papa Lukas, yang tulang kakinya itu semuanya patah. Ya tulang keringnya ya tulang belakangnya, fibia dan tibula ya, apa gitu-gitulah. Pokoknya 2 tulang itu patah semua. Nah, sama dengan Alex Rins kan kemarin waktu dia patah dan sampai sekarang kan masih agak-agak pincang. Kayak gitu katanya patahnya. Jadi ya memang banyak dikritik soal refleks yang terlambat sekali. Ditanyalah ke Pecco. Jadi Pecco bilang, ketika seorang pembalap terjatuh setelah kecelakaan parah, dia tidak bangun dan para marshal ada di sekitarnya, Anda harus segera mengibarkan red flag sesegera mungkin. Anda tidak akan mau pembalap lain sampai ke titik itu saat mereka sedang melakukan tindakan. Bagi saya dari luar mudah untuk melihat apa yang terjadi dan mengibarkan bendera merah, red flag. Luneta terjatuh dengan cedera parah. Saya tidak mengerti kenapa mereka RD membiarkan para pembalap melanjutkan balapan sampai mereka tiba di tikungan itu kembali. Ya, ini memang dapat kritikan luar biasa sih kemarin. Jadi itu yang gue pikir, apakah Oliveira kan sempat bilang bahwa gue sih ngarepnya ada red flag tapi ternyata nggak ada. Dia ngarep red flag untuk siapa? Apakah dia ngarep red flagnya untuk Alex Marquez? Gue nggak ngerti, karena kan memang Alex Marquez kan patah tangannya tuh. Tetapi kondisinya Luneta kemarin itu emang nggak bangun, dia emang pingsan. Jadi memang kalau menurut gue itu mestinya red flag, Kak. Dan itu kan di depan grandstand, tikungan terakhir loh, masa lu nggak lihat gitu loh, lama amat. Red flagnya luar biasa. So, setelah balapan Asen kemarin, ada parade motor jadul merayakan 100 tahunnya Asen. Ada Opa Ago yang memimpin. Ditanya lah Pecco Bagnaia, menurut lo gimana kesan pesannya? Jadi dia bilang, saya sebenarnya pengen lihat itu Cagiva apa Cagiva ya, 500 cc. Itu adalah salah satu motor terindah yang pernah dibuat menurut saya. Dan saya juga ingin mencoba Honda 500 cc milik Alex Barros di Asen yang dulu. Mungkin ya dipakai untuk balapan MotoGP. Dia masih sempat ketawa soal itu. So, kita pindahlah ke Marc Marquez yang mencak-mencak gara-gara netizen itu bilang adiknya itu takut buat menyerang dia. Apa kita bahas setelah interview dia? Interview aja dulu ya. Nah, di interview lah dia pemenangnya Asen. Dia naik 3 posisi, dia start dari P4 kalau nggak salah. Ini adalah akhir pekan yang melampaui ekspektasi saya, terutama di Asen. Karena sepertinya tahun ini saya mampu menang di sirkuit yang paling sulit bagi saya, sementara saya sering membuat kesalahan di sirkuit favorit saya. Saya sangat puas karena hari ini, meskipun bukan yang tercepat, tapi saya berhasil mengatur balapan seperti yang saya inginkan. Akhir pekan dimulai dengan beberapa kesulitan. Saya tidak bisa 100% senang karena saya baru tahu dari ayah saya bahwa adik saya mendapatkan cedera. Hari ini saya mengalahkan para pesaing saya termasuk Alex yang juga adalah saudara saya. Saya akan mencoba membantunya kembali ke trek secepat mungkin. Saya harap dia pulih dengan cepat dan saya akan membantunya menjaga semangat dan ambisinya tetap tinggi karena saya pikir dia menjalani musim yang luar biasa. Nah, ini nih dibahaslah dia dengan Bezzecchi karena kan Bezzecchi bilang, gua tuh nggak bisa menyerang dia. Satu-satunya yang menjadi tantangan saya adalah mencoba untuk tetap nempel sama dia. Karena untuk nyerang dia itu nggak bisa. Saya cuma bisa unggul di tikungan 15 dan di tikungan 15 dia bagus. Jadi ketika saya mencoba menyerang di tikungan lain nggak bisa. Dia udah nutup ke kiri dan ke kanan. Nah, saya juga malah lebih nggak bisa lagi. Yang bagus itu cuma di tikungan 15 dan dia bagus juga di situ. Nah, gimana coba? Nah, ini yang menjadi perbedaan antara dia sama Alex Marquez ketika sprint race. Jadi Marc Marquez bilang,
berada di bawah tekanan dari rider yang ada di belakang itu tidak mudah. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu orang-orang bahwa mereka harus menghormati semua pembalap. Kemarin banyak yang mempertanyakan kenapa adik saya tidak menyerang saya. Bahkan beberapa pembalap dan media sosial membicarakannya. Maksudnya siapa? Papa Johan Mir. Johan Mir waktu itu bilang bahwa di sprint race, gua nggak bahas itu, lupa lagi gua bahas di Honda. Dia itu bilang Alex Marquez itu semestinya bisa menyerang Marc Marquez, tetapi dia tidak melakukannya, entah dia tidak mau atau dia tahu ada resikonya. Kan seperti itu katanya Johan Mir. Nah ini akhirnya dia bilang, ya saya tahu ada beberapa pembalap dan media sosial yang membicarakannya. Saya tahu bahwa adik saya tidak berusaha menyangkal karena dia lebih seperti seorang gentleman. Saya akan mengatakan apa yang saya pikirkan. Hari ini kenapa Marco tidak menyerang saya, padahal dia lebih cepat dari saya, tetapi pada akhirnya jika pembalap di depan Anda berada di level yang baik, di sirkuit sempit seperti ini, Anda tidak bisa sembarangan menyerang. Kemarin saya bertahan sebaik mungkin dari Alex, hari ini saya melakukannya dari Marco, terutama di antara tikungan 11 dan 12 yang merupakan titik tercepat. Pada titik itu, jika Anda berada di line yang benar, mereka tidak bisa menyerang Anda, dan begitulah saya mendapatkan 37 poin di sirkuit ini. Saya ulangi, Anda harus menghormati semua pembalap di MotoGP. Mereka semua mempertahankan warna tim mereka dan semuanya ingin menang, tetapi hanya satu yang bisa menang. Jadi mari kita membahas kenapa Alex Marquez dianggap tidak mau menyerang kakaknya dan Marco Bes dijustifikasi dia sudah melakukan segalanya. Marco Bes ini pakai RSGP kak. Itu beda dengan Desmo GP 25-1. Desmo GP memang lebih baik daripada RSGP. Itulah kenapa Marco Bes bilang setidaknya saya belajar di belakang dia untuk tahu ini Desmo gimana modelnya. Gimana sisi baiknya, gimana sisi buruknya. Tetapi saya bisa melihat bahwa Marc baik di mana-mana. Nah sementara dia kan melawan Alex Marquez di sprint race itu melawan Desmo GP 24. Yang Pecco sendiri mengakui bahwa itu adalah motor terbaiknya Ducati sejauh ini. Karena kalau kalian lihat Morbidelli, masih ingat battle-nya dengan Marc Marquez di Silverstone? Itu kan Alex Marquez akhirnya ikut karena kan mereka sama-sama pakai Desmo GP 24. Itu kan mereka sama-sama pakai Desmo GP 24 dan itu bisa dipakai menyerang Marc Marquez memang. Silverstone juga sempit kalau nggak salah ya. Jadi ya memang seperti itu. Logikanya Alex Marquez itu pakai Desmo GP 24. Kalau Marco Bes kan dia cuma bisa kuat di tikungan 15. Alex Marquez itu kuat di beberapa tikungan, bukan cuma di tikungan 15. Jadi penonton tahu bahwa dia ini sebenarnya lebih cepat dari kakaknya, cuman nggak nyerang-nyerang. Memang berusaha menyerang tapi mundur lagi. Antara dua, dia nggak mau menyerang atau dia nggak mau mengambil resiko. Kenapa? Karena itu kan sirkuit sempit. Kalau lu mau memaksa nyerang ya lu mesti ala-alanya Morbidelli kan. Resikonya adalah lu keluar track. Itu kan dia juga pakai Desmo GP 24 dan dia battle-nya sama dia. Desmo GP 25-1. Seperti itu kurang lebihnya kalau Alex Marquez battle sama Marc Marquez. Kalau misalnya dia mau menyerang. Cuman karena ini sirkuit sempit ya hasilnya lu bisa lihat kayak Morbidelli juga. Risikonya adalah shortcut. Nah ujungnya dia kena penalti ya kan. Seperti itu. Jadi apakah ini beneran Alex Marquez nggak mau? Mungkin dia memang nggak mau nyerang karena itu kakaknya satu. Yang kedua memang nggak memungkinkan untuk menyerang. Kalau lu memang nggak mau mikir ala-ala Morbidelli, itu kan Morbidelli nggak pernah mikir kalau mau battle. Ya mungkin lu bisa menyerang, cuman ya risikonya ya kayak gitu. Akhirnya lu keluar track karena ini adalah track sempit. Jadi dia nggak mau mengambil resiko battle sama kakaknya, takutnya nanti kontak dan dia justru makin keteteran. Atau yang kedua ya memang dia nggak mau nyerang. Itu, tapi ya bukan karena dia nggak mau nyerang murni juga sih. Alex Marquez sendiri punya pembelaan, jadi dia bilang ketika saya tahu Marc Marquez sudah di depan, saya tahu sudah nggak ada kemungkinan untuk bisa menyerang dia karena sirkuit ini sirkuit yang sempit kak. Anda harus lebih cepat dari rider di depan Anda kalau mau menyalip, dan itu pun harus diperhitungkan karena ini adalah sirkuit yang sempit. Apakah gue membela Marc Marquez? Nggak, gue mengatakan faktanya. Jadi kembali lagi ke Marc Marquez. Hari ini saya tidak memulai balapan seperti kemarin, tetapi saya memiliki kecepatan dan saya bisa menyalip Alex dan Pecco untuk memimpin balapan. Dengan ban bekas, saya merasa lebih nyaman sekarang. Tahun ini juga menjadi kelebihan saya karena saya bisa lebih baik dengan ban bekas. Saya juga bisa membaik di kualifikasi dan di sprint race saya bisa mempertahankan kelebihan itu. Saya tidak punya ban lebih banyak dari Ducati lainnya, tetapi ini hanya masalah sensasi. Gue ulang. Ini hanya masalah sensasi. Pertanyaannya adalah, kenapa bannya sama tapi beda sensasinya?
Jadi dia bilang, selama balapan saya mencoba mengatur kecepatan balapan saya untuk menghindari kesalahan. Saya sedikit mengubah keseimbangan motor dan saya merasa lebih baik di lap pertama dan di lap terakhir. Pada dasarnya saya punya setup yang sama seperti biasa. Dibandingkan dengan Mugello, saya membalap dengan motor yang sama persis. Setupnya sama. Perbedaan terbesarnya adalah aero karena motor saya yang satu jatuh dan saya pakai motor yang lain. Tetapi selebihnya semuanya baik-baik saja. Di Sachsenring kami akan mencoba part lain lagi karena sejujurnya kami belum yakin. Nah, ditanyalah dia soal sirkuit-sirkuit favoritnya dan sirkuit-sirkuit yang menurut dia sulit tapi ternyata dia berhasil menang di sana. Jadi dia bilang balapan terpenting sejauh ini adalah Qatar, Mugello, dan di sini. Ini adalah sirkuit yang saya berpikir saya tidak akan menang, tetapi saya memang bisa tetap cepat. Tetapi secara khusus, balapan yang terpenting bagi saya itu adalah Qatar. Itu adalah balapan di awal musim yang membuat saya pertama kali merasa ragu. Akhir pekan ini juga sebenarnya saya sempat ragu. Kami memulai akhir pekan dengan beberapa kesulitan. Saya senang dan saya berterima kasih kepada Ducati, Tardosi, dan seluruh tim karena mereka membantu saya mengendalikan insting saya. Secara fisik saya merasa baik hari ini. Adrenalin adalah penghilang rasa sakit terbaik. Nampaknya kintil dia masih sakit sih sepertinya. Nah, ditanyalah dia, ini kan adik lu kan cedera nih, artinya lu bakal unggul di klasemen. Jadi dia bilang, kondisinya saya belum memenangi gelar. Jadi saya akan menjalaninya seperti apa yang saya lakukan di Thailand. Seperti yang kita lihat akhir pekan ini banyak hal yang terjadi. Hari Jumat bisa berjalan dengan buruk dan kemudian ternyata balapannya berjalan dengan baik. Alex cedera dan kami berharap dia bisa berada di Jerman. Jadi masih terlalu dini untuk membuat penilaian bahwa saya bisa memenangkan gelar. Di paruh kedua kejuaraan akan ada banyak balapan yang berdekatan dan kami harus menjaga konsentrasi tetap tinggi. Nah, ditanyalah dia soal Moto3 yang red flag. Kan si Peko mempertanyakan kenapa itu red flagnya lama sekali, karena mestinya itu nggak nunggu sampai pembalap yang rombongan pembalap yang crash pertama itu lewat di tikungan yang sama baru red flag. Dia membela RD karena biasanya kan RD memang membela dia, jadi dia membela RD kali ini. Jadi dia bilang mudah untuk mengatakannya setelah kejadian, tetapi saya menghormati RD. Ketika Anda melihat kecelakaan seperti itu, Anda memang harus segera mengibarkan red flag sesegera mungkin. Tetapi saya memahami kesulitan yang terjadi dan saya memahami pekerjaan yang dimiliki oleh race control. Dalam kasus khusus ini, Marcel berkomunikasi dengan pimpinan balapan race control dan para pembalap tampak tetap sadar sehingga mereka pikir mereka punya waktu untuk menyingkirkan motor dan pembalap. Tetapi mungkin ya memang mereka sebenarnya bisa memperlihatkan red flag itu lebih awal. Jadi ya dia ditanya juga soal parade motor. Dia bilang salah satu motor yang menurut saya cukup menarik di parade kemarin adalah versi terbaru dari motor 500cc 2 tak. Sepertinya itu adalah kategori yang berbeda dengan MotoGP saat ini. Jadi menurut saya itu menarik. Nah, karena dia bakal ke Sachsenring yang di atas kertas adalah sirkuit favoritnya, dimana ya lah ya, ABR menjuluki dia sebagai King of the Ring. Jadi dia bilang di Sachsenring saya akan mencoba menyerang dan meraih 37 poin lagi, tetapi saya akan melihat level pesaing saya. Jika ada yang lebih cepat ya sudahlah. Sekarang saya mulai memiliki keunggulan tertentu dalam klasemen dan tentu saja kami masih berada di pertengahan musim, tetapi ini juga adalah saatnya untuk berpikir bagaimana caranya memenangkan gelar. Tentu itu adalah salah satu sirkuit di mana saya meraih kesuksesan terbesar, tetapi juga benar bahwa Honda memiliki kelebihan di sana. Tahun ini kita lihat saja, tahun lalu saya datang dengan harapan besar tapi ternyata saya crash. Saya akan mencoba bersenang-senang tetapi pada akhirnya saya ingin bisa mengatur akhir pekan saya. Nah, kita bahaslah perkara tendangan Asen. Ini ketika gue lihat itu tendangan, gue langsung ingat tendangan Sepang, tau nggak? Karena kurang lebihnya seperti itulah yang dikatakan nendang. Ngerti? Dan you know siapa yang mengaku salah? Yap, Marc Marquez. Memang Quartararo bilang ya itu adalah cara saya untuk gimana caranya supaya saya nggak disalip dan di saat yang sama saya nggak mau crash. Jadi saya nendang. Tapi memang itu nendang. Jadi Marc Marquez bahkan mengaku salah. Kan udah gue bilang,
aturan tikungan berlaku. Rider di depan baru rider di dalam. Nah, Quartararo di depan dan di dalam. Bebe Vale ketika di Sepang di depan dan di dalam. Jelas bukan rider yang di depan dan di dalam yang salah. Yang salah adalah rider yang di luar, dan itu adalah Marc Marquez. Dan Marc Marquez ngaku salah. Jadi dia bilang, ya, itu kesalahan saya. Maksud saya, jika sesuatu terjadi, ada kontak, itu adalah saya yang terjatuh dan lebih merupakan kesalahan saya karena saya bersikap terlalu optimis. Tetapi ya memang saya mencoba untuk mengambil resiko itu. Maksud saya melihat bahwa saya bisa mengerem dengan lebih baik dan kemudian saya mencoba memperlambat untuk memotong tikungan. Tetapi dia, Quartararo, mengerem lebih baik. Kan kelihatan dia ngaku salah di insiden itu. Nah, apa kabar tendangan Sepang? Tendangan Sepang gini, kalau kalian lihat reka ulangnya, Quartararo itu nendang Marc Marquez butuh berapa detik? 2 detik. Itu pun udah mepet banget motornya. Nah, sementara di Sepang, mepet nggak motornya? Kagak kan? Itu satu. Yang kedua, kakinya Bebe Vale itu cuman bergerak, nggak kelihatan sama sekali. 1 detik doang. Lu perlu bikin dia slow motion untuk melihat dia itu melakukan sesuatu kakinya. Kalau nggak di slow motion, nggak kelihatan karena memang itu secepat itu. Karena memang kakinya cuman selip, bukan nendang. Nah, sementara Quartararo itu emang nendang, butuh 2 detik untuk dia nendang, tek, baru masukkan lagi kakinya. Itu namanya nendang. Ngerti maksud gua? Jadi gua pertanyakan, apakah benar di Sepang itu ada nendang seperti yang dituduhkan oleh para penyembah Marc Marquez? Apakah benar keputusan RD memberikan penalti kepada Valentino Rossi hanya demi membuat rider Spanyol bisa jurdun? Itu adalah pertanyaan yang menurut gua memang sudah terlambat 10 tahun. Tetapi ya, pada akhirnya langit akan memperlihatkan siapa yang benar dan siapa yang salah dengan menggunakan pelakunya sendiri. Karena pada akhirnya dia ngaku dia salah. Kan memang dari manapun tetap Marc Marquez yang salah. Karena kondisi kalau dia crash, kena tendangannya Quartararo, tetap Quartararo nggak salah karena dia di depan dan dia di dalam. Yang salah ya tetap Marc Marquez. Kalau misalnya dia crash gara-gara tendangan itu, nah Bebe Vale nendang apa kagak? Kagak. Nah, keluarlah argumentasi. Tapi kan kemungkinan dia punya kaki nyangkut di stang rem. Lu pernah nonton MotoGP di sirkuit? Lu pasti tahu bahwa stang MotoGP itu punya guard untuk menutupi tuas rem dan tuas kopling. Dan kalau kalian mau pakai argumentasi kakinya Bebe Vale nyangkut di remnya itu, perlu motor yang mepet banget, lebih mepet daripada Marc Marquez dengan Snake Taro kemarin. Baru bisa kakinya nyangkut di rem. Dan kalau nyangkut di rem itu butuh waktu lebih dari 2 detik untuk narik kembali dia punya kaki, untuk duduk kembali di pijakan kakinya. Ngerti nggak? Quartararo aja cuma buat nendang itu butuh waktu 2 detik. Apalagi untuk nyangkutin kaki di rem. Ngerti nggak maksud gua? Karena di Sepang dia kemarin itu crash murni, dia kaget dan nekan rem, kehilangan kendali motornya karena nggak ada kontak sama sekali. Memang nggak ada kontak. Bebe Vale sendiri bilang nggak ada kontak kok. Gua aja nggak tahu. Ngerti nggak maksudnya dia? Jadi ini ya memang langit pada akhirnya memang gua nggak tahu kenapa langit membutuhkan waktu 10 tahun untuk membuktikan bahwa memang si culas ini adalah si culas. Karena pada akhirnya dia ngaku, ya gua yang salah, gua terlalu optimis dan kalaupun itu crash ya tetap gua yang salah. Kan memang seperti itu. Karena itu nendang yang dengan bayangan loh. ABR nuduh tendangan tanpa bayangan itu dari mana ceritanya? Tapi ya begitulah. Kita lihat nanti langit minta bayaran apa atas hal ini. Karena pada akhirnya ejekan di Mugello juga nggak ada hubungannya dengan Valentino Rossi. Ya tetap juga dia ditarik-tarik. Padahal itu lebih kepada masalah karakter. Dan sekarang ya diperlihatkan seperti apa yang namanya sebenarnya nendang di atas motor MotoGP. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu apakah akan ada podcast suka-suka. Tapi yang jelas setelah ini kita akan ada podcast live colongan untuk premium member. Tunggu aja. Gua pasti kasih tahu apa yang kita mau gosipkan di live podcast colongan khusus untuk premium member. See you next time guys. Bye-bye.